Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan saya, Dr. Robi, dan saya sedang bersama dengan konsultan feto maternal Balikpapan, Dr. Teddy SPOG. Ya. Kita cuma bicara santai aja di siang hari ini. Ya, Kebetulan lagi ketemu. Ya. Lagi ketemu. Simpel aja sih pertanyaan yang banyak ditanyakan. Bagaimana sih cara menjaga kandungan atau ibu hamil untuk supaya tidak takut memeriksakan diri ke kandungan di era pandemi seperti sekarang ini? Bagaimana, dokter? Ya, Dr. Robi, jadi memang dalam masa pandemi ini kita pun harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang baru saat ini. Artinya dalam hal pemeriksaan ibu hamil pun dalam menjaga kesehatannya juga harus pandemi ini. Jadi setiap ibu hamil ya karena di rumah sakit banyak pasien-pasien COVID mungkin sehingga ibu hamil takut berobat ke rumah sakit, tapi ya seandainya ibu hamil tersebut tidak pernah memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke dokter juga bisa berbahaya. Jadi pemeriksaan ibu hamil ke rumah sakit itu ya tetap harus gitu kan, cuman mungkin dengan tetap menjaga protokol kesehatan, misalnya memakai masker, menghindari kerumunan di tempat antrian mungkin di rumah sakit, kemudian sering mencuci tangan. Kemudian dalam pemeriksaan ibu hamil ya dianjurkan trimester pertama atau 1-3 bulan pertama itu dianjurkan minimal 1 kali. Jadi pentingnya pemeriksaan pada trimester pertama itu untuk mengetahui apakah benar ibu hamil tersebut. Di antara ibu-ibu hamil itu takut di COVID kan? Ya. Karena memeriksakan kandungan itu seolah-olah kita harus di rapid dulu, harus di swab dulu. Jadi bagaimana untuk menyikapi hal tersebut? Bagaimana cara edukasi pada ibu hamil yang takut memeriksakan diri ke kandungan? Ya, jadi pada intinya adalah pemeriksaan ibu hamil selama hamil itu ya mutlak harus dilakukan. Trimester pertama minimal 1 kali, trimester kedua minimal 1 kali, trimester ketiga minimal 2 atau 3 kali. Jadi trimester pertama untuk menentukan usia kehamilan, memastikan posisi kehamilannya ada di mana, memastikan jumlah kehamilan janinnya ada berapa, kemudian memastikan kehamilan itu ada di dalam kandungan atau di luar kandungan, kemudian usia kehamilan berapa. Trimester kedua untuk melihat tumbuh kembang si janin dan mulai melakukan screening apakah ada risiko pada si ibu dan janin. Nah, trimester ketiga itu sudah mulai kita lakukan persiapan untuk menghadapi proses persalinan, menentukan posisi janin, menentukan letak plasentanya, menentukan berat badan bayinya, posisi bayinya. Nah, karena kita dalam kondisi masa pandemi ini mungkin ada suatu pemeriksaan tambahan sebagai prosedur pada saat si ibu hamil tersebut masuk rumah sakit. Dianjurkan 2-3 minggu sebelum taksiran persalinan si ibu tersebut dilakukan screening dengan pemeriksaan rapid test COVID-19. Tujuannya apa? Untuk memilah si ibu hamil tersebut pernah terpapar infeksi atau tidak. Jadi kita harus memisahkan antara ibu-ibu hamil yang pernah terpapar atau mengalami infeksi dengan yang tidak terpapar atau tidak terinfeksi. Ya, kita lakukan screening dengan menggunakan rapid test. Jadi setiap ibu hamil yang 2-3 minggu menjelang taksiran persalinan itu sudah harus melakukan pemeriksaan rapid test. Apabila ternyata rapid test ternyata positif atau reaktif, itu dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR untuk memastikan diagnosisnya. Tapi kalau dia rapid testnya negatif atau non reaktif, ya artinya dia bisa menunggu tanda-tanda persalinan selanjutnya. Dia tidak perlu perlakuan khusus seperti prosedur COVID. Tapi bagi ibu-ibu hamil yang ternyata hasil rapid testnya reaktif, itu akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. Apabila hasil PCR atau swabnya nanti positif, si ibu tersebut akan menjalani prosedur persalinan sesuai prosedur COVID, dirawat di ruang isolasi,
dengan tenaga dokter perawat dengan menggunakan APD yang alat pelindung diri yang sesuai, dan melakukan persalinan di ruang COVID dengan mungkin operasi pun kalau saya diperlukan ya di ruang operasi COVID juga. Beda dengan dipisahkan dengan ibu hamil yang tidak terpapar dengan infeksi COVID-19 seperti itu. Jadi tujuan daripada dilakukan screening dari awal adalah untuk perlindungan bagi si ibu sendiri, untuk keluarga si ibu hamil tersebut maupun janin yang dikandungnya, maupun untuk petugas kesehatan. Jadi artinya bukan hal yang prosedur yang dipaksakan kembali, tapi adalah manfaatnya untuk sebagai pencegah penularan daripada COVID-19 ini, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Ya, oke. Kemudian ada begini dok. Ya, gimana dokter? Jadi di antara beberapa pasien itu khawatir kalau dia ternyata rapidnya positif, takut berobat karena Ya. khawatir dengan janinnya. Ya. Akhirnya dia menyembunyikan dirinya sebagai penderita COVID. Itu berbahaya nggak sih dok? Ya, jadi wanita hamil yang terpapar infeksi virus coronavirus ini kan tergantung imunitas tubuh si ibu hamil tersebut dan tergantung tingkat virulensi kumannya. Jadi artinya kalau imunitas tubuhnya kuat, virulensi kumannya tidak terlalu banyak, viral loadnya tidak terlalu tinggi, artinya gejalanya bisa menimbulkan gejala yang ringan bahkan tanpa gejala. Tapi apabila si ibu hamil tersebut daya tahan tubuhnya remah, kemudian juga virulensi kumannya sangat tinggi, nah itu akan berdampak buruk bagi si ibu hamil tersebut. Jadi kalau misalnya si ibu hamil tersebut sudah mulai gejala ringan, sedang sampai berat, ya kita harus memberikan obat-obatan untuk meningkatkan imunitas tubuh ibu hamil tersebut, vitamin, imunomodulator, kemudian dikasih obat antivirus yang sesuai untuk ibu hamil, yang aman digunakan itu ibu hamil. Jadi sesuai dengan kondisi selalu diasisi oleh dokter objinnya. Ya. Ada komunikasi lah antara. Ya, jadi biasanya dalam perawatan pasien ibu hamil dan COVID, penata laksanaannya bukan hanya dokter kandungan aja, ada dokter penyakit dalam, ada dokter paru, ada tim COVID yang akan mengawasi ibu hamil tersebut, sehingga kita pilih obat-obatan yang sesuai untuk ibu hamil yang tidak berbahaya terhadap ibu hamil maupun si janinnya, seperti itu. Nah, jadi begitulah ibu-ibu, kita tidak boleh takut terhadap COVID terlalu berlebihan, tapi tetap waspada dan ikuti saja prosedur dengan yang dilakukan di rumah sakit. Kepercayaan dari kita sebagai pasien, sebagai ibu yang mengandung kepada rumah sakit itu sangat penting untuk kelangsungan kehamilan dan keselamatan ibu dan anak ibu dan janin tersebut. Begitu ya dok? Ya, Kira-kira. Baiklah dok, terima kasih banyak sudah ngobrol singkatnya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, nanti kita diskusikan lagi bersama konsultan veterinator kita di di SPOD. Terima kasih ya. Tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.